bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa kana Hatimul As-Sammi yaqulu 149, baris keempat dari bawah ya, dari bawah. Kalau dari atas baris kelima. Wa kana Hatimul As-Samm yaqulu, adalah Hatim Al-As-Samm berkata. Masih ingat Hatim? Ada yang masih ingat gak Hatim Al-As-Samm? Syekh Hatim Al-As-Samm yang budak budak yang kagak denger, orang soleh, orang zuhud, ahli ibadah, tapi disebutnya yang budak, dia sebetulnya ngebudak-budakin atau pura-pura budak. Untuk apa? Untuk menutupi rasa malu seseorang, biar orang kagak malu. Dia pesan kopi sama tukang kopi perempuan, kopi po satu, jangan diaduk gitu ya, dibikinin dah. Nah, tiba-tiba tuh perempuan tukang kopi ngeluarin bebunyi, entah itu tut atau apalah gitu ya, atau pes ya, macam-macam ya, macam-macam ya. Kalau kata kita mah kentut kali ya, pakai bunyi itu kentut. Habis itu langsung dia merah mukanya, malu. Kalau keluar bunyi malu ya, malu itu. Iya. Jadi pertanyaannya, lebih bau yang berbunyi apa yang diam-diam? Gitu. Itu kan kentut jadi istilah nih. Kentut juga jadi tanda, Bu. Kalau kita sudah sukses nih, suara kentut kita terdengar seperti nasihat yang bijaksana. Saat kita masih kere, nasihat kita terkesan bau kentut. Jadi tergantung orangnya. Malu tuh perempuan keluar kentut. Syekh Hatim ini berpikir gimana caranya biar dia kagak malu. Udah ceritain, udah, ini ngulang. Akhirnya dia cari inisiatif, dia mau bayar. Udah po, saya mau bayar nih, berapa duit? Gitu kan. 5.000. Berapa? 5.000. Berapa? 5.000. Kalau ngomong sama saya biar keras, saya ini budak gitu. Jadi sumringah tuh perempuan itu, senang lagi. Nah, berarti kentut gue yang tadi dia kagak denger nih, ya kan? Padahal dia pura-pura nggak denger. Tuh gitu. Dari situlah kemudian dia disebut sebagai Hatim Al-As-Samm, Syekh Hatim yang berpura-pura budak. Biar orang lain kagak malu. Ibadah lo ya, ibadah. Jadi berarti sebaliknya mempermalukan orang lain hukumnya dosa. Jadi kita jangan suka mempermalukan orang lain, malah harus berusaha biar gimana caranya nih orang biar kagak malu.
gitu ya. Nah dia bilang nih, apa yang dia bilang? Almar'atus sholihatu imaduddin wa imaratul bait wa aunun alat ta'ah. Perempuan solehah itu tiang agama. Perempuan solehah apa? Tiang agama. Ini tiang lagi pada duduk. Woi tiang. Tiang agama, simbol bagi tegak lurusnya agama. Seperti sebuah bangunan yang berdiri kokoh kalau ada tiang, ya. Kalau tiang dihilangkan, dipastikan bangunan akan roboh. Selama perempuan itu menjaga kesolehannya, agama dipastikan bisa tegak. Karena tiangnya dia orang gitu, penyangganya dia. Kalau penyangga tidak ada, rubuh nih agama, ya. Agama dalam diri pribadi masing-masing, bukan agama dalam konteks sebagai ajaran. Kalau agama dalam konteks sebagai ajaran mabuk, andai kata semua manusia kufur semua, agama tetap tegak karena itu milik Allah. Tapi yang dimaksud adalah agama dalam diri pribadi masing-masing. Kan ada bandingannya, as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Perempuan soleha juga tiang agama, ya. Gitu. Tapi jangan jumawa, ini biar gini-gini juga gua tiang agama nih, gitu. Wa imaratul bait, perempuan yang soleha itu adalah orang-orang yang senantiasa memberikan gambaran tentang semaraknya keluarga, rumah tangga jadi rame, jadi terkesan hidup dengan hadirnya seorang perempuan yang soleha. Rame, seru ya. Coba kalau perempuan yang ngisi satu keluarga atau rumah tangga itu keluar atau jauh dari kata-kata soleha, yang ada tuh rumah tangga bagaikan apa ya, kayak apa gitu loh. Ada orang bu, orang nanya, "Pok, gimana sih caranya berantem sama laki gitu, rasanya gitu, gimana sih rasanya berantem sama laki gitu." Ini orang saking belum pernah berantem sama lakinya, sampai tanya gimana rasanya. Hebat ya, sampai tanya gimana rasanya berantem sama laki. Ibu boleh nggak berantem sama laki? Boleh ya, ya. Balik kalau udah nyebelin ya. Apaan nyebelin banget laki gue berantemin dah, bisa gitu ya. Tergantung persoalannya. Untuk hal-hal yang sekiranya ibu harus bicara, bicaralah, tentu dengan menjaga sopan santun. Bang, kalau menurut saya maaf nih, maaf banget, bukannya saya nyelonjong ya bang ya, pantasnya abang itu kalau setengah 6 udah pakai serebetan, pakai koko gitu ya. Jangan kayak anak muda mulu, udah aki-aki bang. Itu kadang-kadang ada seorang suami kalau dibilang aki-aki kesinggung loh. Udah aki-aki bang, lu juga nenek-nenek gitu. Udah jangan pakai kata itu, udah tua bang, atau udah nggak muda lagi. Udah nggak muda lagi. Nongkrong pinggir jalanan juga udah kagak boleh hukumnya. Aki-aki nongkrong di pinggir jalan hukumnya nggak boleh. Kenapa? Bikin kecewa perempuan yang lewat.
Perempuan tiap mau keluar dandan, lewat jembatan, yang nongkrong aki-aki, gua maki-aki yang nongkrong, kirain gua masih muda kali, kecewa dia ya. Jadi jangan nongkrong pinggir jalan, nongkrong di musola, di masjid, ya. Untuk hal-hal yang ibu merasa perlu bicara, bicaralah. Itu ada hak dan kewajibannya kok. Itu kalau kayak gitu itu paham betul tentang posisi dan kedudukan keluarga, kelihatannya jadi sedap, lebih sedap dari pecak ikan mas. Gitu ya. Wa anun ala taati, dan perempuan solehah adalah aunun ala taati, menjadi seseorang yang bisa dijadikan penunjang bagi wujudnya ketaatan dalam keluarga. Ketaatan dalam keluarga bisa ditolong, bisa terbantu dari lantaran di kehadiran seorang perempuan soleh. Gitu loh, terbantu. Coba kalau ibadah dalam keluarga kompak nih, lakinya pengen ngedawamin puasa Senin Kemis, bininya ikut nih, kan enak tuh kalau begitu ya. Kalau lakinya doangan dia puasa Senin Kemis, pagi-pagi bininya bikin sarapan, lah kagak jadi puasa kita. Lah ngapa lu bikin sarapan? Kirain abang kagak puasa. Jadi dengan kalau kita kompak dalam sebuah rumah tangga itu akan terlihat sebagai sesuatu yang indah. Apalagi dalam ketaatan, coba digambarkan seorang suami jadi imam, istri dan anak-anak. Itu bahasa yang benar ya, istri dan anak-anak, jangan dibalik, istri-istri dan anak, salah itu. Istri dan anak-anak, nah itu benar, saya kalau ngomong bener loh. Itu jadi makmum, termasuk mantu, ya enggak? Sesekali diwujudkan dalam bentuk itu kan indah tuh, nikmat ya, nikmat. Mentereng amat gambarannya, enggak apa-apa, walaupun hanya baru sebatas lamunan kita nih ya. Belum pernah deh kayaknya kayak gini nih, misal laki jadi imam, istri dan anak-anak serta mantu jadi makmum, walaupun hanya sebatas keinginan, tapi itu indah. Begitulah seharusnya ya seseorang mewujudkan kehidupan dalam keluarga. Akan menjadi baik kalau semua yang ngisinya orang-orang baik gitu. Apalagi kalau suaminya ngerti, faham tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah, yang salah-salah dibenerin. Ini kalau ibu-ibu pakai mukena mau sholat, dilihatin tuh sama laki, ini mukena kurang ke belakang apa terlalu gimana gitu, ya kan nanti sujud. Dilihatin juga ada nggak beberapa helai rambut yang keluar dan terlihat, kan aurat. Iya. Pas sujud kemudian dilihat belahan kakinya, ini bener nggak meletakkan kakinya, ya kan? Punya perhatian terhadap cara bagaimana istri ibadah. Sebenarnya nikmat loh kayak gitu tuh. Cuman kadang-kadang sesuatu itu kalau udah biasa dibenerin nanti balik lagi loh, balik lagi ke kebiasaan yang salah. Coba itu banyak ibu-ibu yang sujud di atas mukenanya, banyak ya, nggak sah itu. Pas sujud mukena ke depan, dipakai sujud, nggak boleh ya Bu ya. Tidak boleh bersujud meletakkan dahi kita ke pakaian yang sedang kita pakai dalam sholat kita. Laki-laki nih pakai sorban, pas sujud sorbannya ke depan, dipakai sujud, nggak sah. Ibu-ibu banyak begitu, dibenerin sama lakinya.
karena tanggung jawab. Sebegitu anunya streng ya. Oh iya, persoalan ibadah itu harus napak dengan ilmunya, gitu loh. Pakuluman, ingat nih, bighairi ilmin ya amalu mardudatun la tuqbalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang, pakuluman, setiap orang, bighairi ilmin ya'malu, yang beramal tanpa ilmu berarti salah, pekerjaannya salah, amalnya salah, sholatnya salah, ibadahnya salah. Amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tertolak. Udah boleh capek-capek, Masya Allah ditolak, nggak diterima, gitu loh. Itulah maka jangan bosan dicerewetin, gitu loh ya. Jangan bosan dicerewetin sama hukum, sama para ulama, sama para guru terkait dengan kaifiat ibadah, gitu loh. Buat ngesahin ibadah kita kok. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, kedudukan perempuan soleh itu luar biasa. Udah mati yang agama, menjadi peramai dan mengindahkan keluarga, menjadi penolong, pembantu dalam terwujudnya ketaatan di keluarga. Tuh hebat perempuan soleh mah. Makanya susah buat menjadi perempuan solehah. Kenapa susah? Sebab kalau gampang semua solehah, ya kan? Tapi biar kata susah juga nggak susah banget, karena kalau susah banget kagak ada satupun, buktinya kan banyak gitu. Kayak gini, kayak cari ilmu. Ngaji susah apa gampang coba? Ya dibilang susah, dibilang gampang ya gampang. Kalau susah banget nggak ada orang pinter, ya kan? Kalau gampang banget semua pinter. Jadi yang Allah berikan kemudahan, jadilah mudah buat dia. Yang Allah berikan kesulitan, jadilah sulit buat dia, gitu loh. Ya sama, jadi perempuan soleha juga. Ntar ibu kumpul sama perempuan-perempuan solehah lainnya di surga, kumpul dengan istri-istri para nabi, kumpul dengan anaknya nabi, kumpul dengan Maryam, ya kan? Maryam, tahu Maryam? Kumpul dengan siapa lagi? Jawab, perempuan yang mulia siapa lagi? Khadijah, siapa lagi? Masito. Hah? Tahu Masito enggak? Masito ya? Masito nggak pakai Siti, Masito aja. Masito tuh hidup di zaman Fir'aun. Namanya siapa? Masito namanya siapa? Bu, Masito itu bahasa Arab artinya orang yang berprofesi tukang sisir. Kalau dia cowok, laki-laki disebutnya masit. Karena dia perempuan disebut masito, perempuan tukang sisir. Namanya siapa? Iya kan? Kita kan taunya masito itu seakan-akan nama dia. Padahal itu profesi, pekerjaan.
orang yang ditugasi oleh Firaun buat nyisirin rambut anaknya Firaun. Makanya disebut masitoh, perempuan yang berprofesi menjadi tukang sisir rambut. Namanya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu loh. Pokoknya masitoh aja terkenalnya, populernya ya. Populernya masitoh. Di kitab-kitab ulama juga bilangnya masitoh loh. Adalah profesi. Ntar kumpul sama dia. Ya. Yang penting ibu juga selain berusaha buat menjadi soleha, tanamkan rasa cinta pada orang-orang soleha. Kalau pengen kumpul tapinya ya. Sebab dalam hadisnya manusia hanya akan berkumpul bersama orang-orang yang dia cintai saat dia hidup di dunia. Yuhsadul mar'u ma'aman ahabbahu. Manusia bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau ibu cintanya ngefans ke Sophia Loren, Sophia Loren tahu? Celine Dion tahu nggak? Nggak tahu. Masih toh nggak tahu, Celine Dion nggak tahu. Itu yang nyanyi itu tuh Celine Dion. Yang nyanyi itu tuh My Heart Will Go On. Yang nyanyi itu masa nggak tahu ibu? Tahu nyanyi ibu? Motoharo, penyanyi Nasi Daria, Rien Jamain. Saya juga tahu tuh mah. Ya. Ya nggak perlu tahu kalau nggak perlu mah ya. Apa perlunya tahu sama orang-orang yang memang jauh dengan agama kan? Nah, tibang Celine Dion. Ya. Orang kenal sama para artis besar, sama istri Nabi kagak kenal. Gimana? Bener kayak ibu-ibu gini nih. Paling banter kenal sama penyanyi Nasi Daria. Yang nyanyinya ngajak orang jadi bener, ya kan? Iya. Habitat intaha umri winadim sagil fi bondak, ya kan? Jadi siapa saja orang yang kita cintai saat kita hidup, itulah orang yang bakal ditakdirkan sebagai orang-orang yang nanti bersama kita di akhirat, ya. Wal mar'atul mukhalifatu tudhibu qalba sahibiha wa hiya dhahikatun. Sementara perempuan yang mukhalifah ini kebalikan dari solihah. Perempuan yang jeleklah tudhibu qalba sahibiha, bisa menghancurkan hati suaminya. Sohib di sini maksudnya suaminya yang menyertai hidupnya. Wahya dohikatun, kerjaannya cengar-cengir, tukang ketawa ketiwi. Tuh kata hati malasom. Emang perempuan kagak boleh ketawa? Boleh. Yang penting satu, jangan ketawa-ketawa, ya kan? Kedua, jangan ngetawain, gitu. Kalau ketawa boleh, ya. Jadi satu, ketawa boleh. Yang jangan pertama ketawa-ketawa. Yang kedua ngetawain. Ya. Kalau soal ketawa mah tiap lapar ketawa, tiap lucu ketawa, ya kan? Itu mah spontanitas manusiawi, ya. Wa kana Abdullah bin Umar yaqulu alamatu kaunil mar'ati min ahlin nari an tadhaka li zawjiha idza aqbala wa tahunahu idza adbaro. Kata Abdullah bin Umar, tanda seorang perempuan bakal menjadi penghuni neraka adalah dia suka mentertawakan suaminya, mentertawakan suami. Tuh suami jangan ketawain,
Wah, abang mah payah nih. Sama dengan mayah-mayahin laki loh. Payah nih si abang nih gitu ya. Nggak boleh ngetawain suami. Kalau tertawa sama suami boleh. Sebab tertawa di sini maksudnya senyum, ya. Nah, senyum. Nabi suka tertawa. Suka. Sesekali beliau tertawa, seringkali senyum. Sesekali tertawa, seringkali senyum. Malah senyum jadi sedekah loh. Pahala loh. Tabassumuka liakhika laka sedekah. Engkau tersenyum kepada saudaramu terhukum sebagai sedekah. Asal jangan senyum-senyum gitu. Senyum lagi, keder kitanya. Senyum aja sesekali, ya. Kalau tertawa yang menjadi bagian dari kelucuan, hukumnya gimana dalam Islam? Al-mizah. Sebenarnya jujur Bu ya, mizah itu kalau kata kita mah ngelawak ya. Pada pan ilmu tasawuf nih, melawak itu haram. Dalam tasawuf tapi ya, nah ini tasawuf harus dibatasi dong, supaya jangan salah kaprah nantinya. Para sahabat juga kadang-kadang suka pada ngelucu gitu, dengan kelucuan-kelucuan yang pada tingkatan luar biasa, heboh. Karena mereka terjadi pada masa di mana turun wahyu, mereka ditegur dengan wahyu. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam yakni, apakah belum waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk zikir pada Allah? Nih hidup nggak usah pakai ketawa ketiwi gitu kira-kira. Ditegur dengan wahyu. Jadi walamma waqa'al mizahu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzalallahu ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika sebagian para sahabat sudah keranjingan dengan kelucu-lucuan, melawak, ngebodor, Allah turunkan ayat. Apakah belum waktunya orang-orang beriman khusyuk pada zikir pada Allah, nggak usah pakai ketawa-ketawa. Nah, jadi dalam pan ilmu tasawuf nih ya, bahwa melawak itu hukumnya haram gitu. Jadi kita nggak usah melawak nggak usah ketawa-ketawa ya. Apalagi ngetawain. Apalagi yang ditawainnya suami, itu sudah termasuk contoh dari perempuan yang nanti layak menjadi penduduk neraka. Idza aqbala wa dahunahu idza adbaro. Kalau menghadap ngetawain, kalau dia di belakang suaminya, dia mencederai atau mengkhianati suaminya tuh ya. Wa kana Hatim al-Asam yaqulu min alamatil mar'ati sholihati ayyakuna hubbuha mahabbatallah. Kembali kata Hatim al-Asam, tanda dari perempuan solehah. Ini tanda-tanda dari perempuan solehah. Ayyakuna hubbuha mahabbatallah. Pertama, kecintaannya adalah rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dia rasa takut pada Allah. Manusia kalau sudah takut sama Allah, efeknya apa? Nih, kalau kita takut sama makhluk, kita akan jauh dari makhluk. Bener ya? Takut sama macan, lari dari macan. Tapi kalau takut sama Allah, justru malah kita mendekat kepada Allah. Gitu. Jangan diartikan dengan bahwa rasa takut dengan makhluk itu sama dengan pada Allah Ta'ala. Gitu. Wa ginahal qanaah.
Kekayaannya adalah sifat qanaah. Tahu qanaah enggak? Qanaah itu cukup ridho menerima apa adanya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah sifat qanaah yang ada dalam hati. Seberapapun yang dia terima dari suaminya, dia terima dengan ridho. Biarin lakinya ngasih 1 juta juga sehari, terima aja. 1 juta, terima aja, ridho bang sama abang. Biarin sehari 1 juta juga. Tapi orang-orang 50 juta gimana yo? Misal zaman udah berubah, zaman udah berubah, harga beras seliter 100.000, harga ikan jambal sekilo lebih dari itu, kasih 1 juta sehari, qanaah enggak? Zaman udah zaman ono. Ya, qanaah itu artinya itu menerima apa adanya. Itulah yang disebut dengan pokok kekayaan seseorang terletak pada kepuasan hatinya untuk menerima seberapa besar yang Allah berikan kepada dia. Emang udah ada takaran dari sononya, Bu? Ya, biar kata pingin gede, kalau kata Allah segitu ya segitu, gimana coba? Mau beberekan kita sama Allah, ya Allah, gwidi amat ini nasib. Jangan begitu, ya. Terima apa adanya. Sebab orang yang menerima sesuatu dalam jumlah yang sedikit belum tentu lebih sengsara daripada yang menerima lebih gede. Emang pusing buat siapa coba? Buat semua orang. Buat semua orang. Jangan kira jadi presiden kagak ada pusingnya loh. Boleh jadi pusingan dia daripada kita, bener ya? Nah iya. Tuh, jadi tanamkan rasa qanaah dalam hati. Wa hulliyuhas sakhawatu bima tamliku wa ibadatuha husnu khidmatiz zauji. Hiasannya adalah menjadi orang yang dermawan. Ibadahnya adalah cara bagaimana memperbaiki khidmat pada suami. Itu tanda perempuan solehah. Saya yakin dan percaya kalau dilihat dari tampangnya ini soleha semua. Kenapa saya bilang soleha? Karena soleha itu adalah julukan buat perempuan. Kalau buat laki-laki soleh namanya, ya. Nah itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.